Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Chainlink. Ini uniknya sudah cukup banyak di request oleh para subscriber maupun ya yang pada komen lah di bawah ya. Dan bisa dibilang ini satu kripto yang sangat menarik. Karena bisa dibilang blockchain besar rata-rata sudah menggunakan atau sudah berintegrasi dengan Chainlink ini. Jadi menurut gue ini project yang menarik dan tanpa berlama-lama langsung kita masuk saja ke dalam videonya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Chainlink atau lebih sering dikenal sebagai Link ya. Jadi Link ini adalah salah satu cryptocurrency yang cukup banyak di request oleh orang-orang. Jujurnya gue kaget karena Chainlink ini secara harga persatuannya cukup tinggi. Biasanya di Indonesia yang populer itu yang dalam tanda kutip masih murah persatuannya. Tapi Chainlink sudah cukup besar harga persatuannya. Dan kalau gue lihat berarti apa? Sudah semakin banyak orang yang tertarik dengan project-project yang unik ya. Chainlink ini adalah salah satu cryptocurrency yang masuk ke kategori Oracle. Bahkan bisa dibilang kalau lo mau cari Oracle crypto ya yang terbesar dan yang mungkin lo cuma tahu satu-satunya adalah Chainlink gitu ya. Dan kalau kita lihat Chainlink ini ada sekarang cryptocurrency ke nomor 16 di CoinMarketCap dengan market cap yang luar biasa besar ya, 13,3 miliar US dollars. Dengan volume yang juga nggak main-main. Dalam 24 jam terakhir 1,7 miliar US dollars. Besar sekali. Dan circulating supply-nya pun cukup menarik. Dibilang sudah banyak banget juga belum, tapi not bad lah ya. 46%. Dan maximum supply-nya di 1 miliar. Jadi masih make sense lah harganya ya. Jumlahnya masih make sense lah. Nggak sampai ratusan miliar atau sampai quadrillion gitu ya. Nah, jadi kita sekarang akan berkenalan dengan Chainlink. Chainlink ini adalah salah satu project yang dibuat atau ditemukan pada 2017 gitu ya. Dan di mana tujuannya ini adalah untuk bisa mengkonekkan smart contract dengan bisa dibilang data yang decentralized seperti itu. Oke, nah sekarang pasti banyak dari kalian bertanya, oke, ini koin apa lagi atau token apa lagi nih? Ada gunanya nggak? Semoga kalian berpikirnya begitu ya. Karena baik lagi menurut gua, cryptocurrency yang akan survive, yang akan terus bisa bertahan ke masa depan 5, 10, 20 tahun ke depan adalah koin-koin atau token-token yang memiliki fungsi. Nah, jadi fungsinya dari Chainlink apa? Chainlink ini adalah satu open source community of data providers atau satu komunitas dari pemberi data yang open source. Jadi terdiri dari apa? Node operators, smart contract developers, researchers, terus juga security editors dan banyak lagi. Jadi intinya apa nih? Bahasa simpelnya apa sih bro? Gua nggak ngerti lu ngomongin apa. Simpelnya gini, lu pasti sering dong lihat misalnya news outlet gitu ngomong, oke, misalnya hasil tanding bola, Persib lawan Persija atau MU lawan City dan lain-lain. Nah, sekarang gini, kalian saat melihat data itu, banyaknya dari kita ya udah langsung percaya aja. Tapi pada faktanya seringkali terjadi kesalahan gitu kan. Misalnya salah input data, misalnya MU versus City gitu. Harusnya yang menang MU, misalnya 2-0. Tapi karena sama-sama Manchester tuh namanya Manchester City, Manchester United. Mereka kebalik gitu. Nah, pertanyaannya, kalau seperti itu, kalau bentuknya smart contracts, dia peduli nggak kalau ternyata ada kesalahan gitu loh. Misalnya si news outlet A gitu ya, misalnya news outlet A lah gitu. Dia bilang misalnya MU kalah sama City 2-0 gitu. Jadi MU 0, City 2. Padahal kebalik. Faktanya yang menang MU 2, City 0. Nah, kalau lu udah bikin smart contract, misalnya lu taruhan bola nih, lu bikin smart contract di blockchain ya misalnya Ethereum contohnya. Lu bikin taruhan, kalau sampai yang menang MU, si A dapat 1 juta dolar misalkan. Tapi kalau yang menang City, yang dapat 1 juta dolar itu si B. Nah, tapi karena dia udah kaitkan misalnya ke si news outlet A dan dia buat kesalahan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya sudah si B yang dapat karena smart contract nggak peduli. Sudah dibilangin, oke, source-nya datanya dari news outlet A, maka ya itu dia jawabannya. Nah, Chainlink ini ingin membuat satu alternatif di mana datanya ini gak harus dari centralized authority, gitu, tapi dari decentralized authority. Jadi itu makanya gue bilang ini adalah komunitas dari para pemberi data atau data providers. Nah, data providers ini gimana diinsentifkan untuk bisa kesannya membuat data yang jujur, yaitu dengan mereka diberikan insentif link.
atau Chainlink ini, si native token mereka. Saat mereka melakukan validasi data yang tepat, ya mereka akan mendapatkan reward. Itu super simplified-nya ya. Karena kalau mau bahas super detailnya, ya balik lagi seperti yang gue bilang, satu hari kita ngomongin Chainlink. Jadi intinya seperti itu. Dan tinggal kalian pikir, apakah menurut kalian itu berharga atau enggak? Memberikan data yang terdecentralized dan diberikan insentif untuk melakukan kejujuran gitu dalam pemberian datanya. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan founder dari Chainlink, yaitu seseorang yang bernama Sergey Nazarov. Jadi dia ini adalah co-founder dan CEO dari Chainlink Labs. Nah, dia ini punya, bisa dibilang punya latar belakang yang cukup unik. Biasanya rata-ratanya di dunia cryptocurrency, mereka punya latar belakang mathematician, physician, atau bisa juga software engineer. Tapi Sergey ini justru dia punya degree di business administration dari di University of New York ya. Jadi dia fokusnya itu malah di filosofi dan administration gitu. Jadi cukup unik sebenarnya. Tapi ya ternyata mungkin dari sisi bisnisnya dia berpikir bahwa kalau data dibikin decentralized mungkin akan sangat berharga gitu ya. Dan jadi itu mungkin salah satu founder yang paling terkenalnya yaitu si Sergey Nazarov. Iya benar, Nazarov. Nah, lalu selanjutnya adalah apa yang membuat Chainlink ini unik gitu ya, selain dari tadi di atas. Jadi Chainlink ini adalah salah satu cryptocurrency pertama yang melakukan integrasi antara off-chain data into smart contracts. Jadi off-chain data itu seperti apa sih? Seperti tadi contohnya, misalnya data taruhan bola gitu, misalnya hasil tanding bola, atau juga bahkan bisa data seperti cuaca, bisa juga data mungkin seperti atmospheric pressure dan lain-lain. Nah, jadi dia itu yang salah satu pertama yang bisa memasukkan data itu ke blockchain. Nah, sementara kalau sebelumnya ya semua datanya itu harus centralized dari siapa? Ya dari news outlet A. Kalau misalnya berita misalnya tentang financial dari Bloomberg atau dari Reuters. Nah, dengan Chainlink ini kita bisa dapat data secara decentralized dari para node validators. Gitu ya. Nah, jadi Chainlink ini salah satu atau bisa dibilang yang terbesar sekarang dalam data processing field di dunia cryptocurrency. Dan karena itu juga Chainlink ini memiliki banyak partnership yang cukup unik. Contohnya salah satu dengan Brave New Coin, Alpha Vantage, dan Huobi. Itu salah satu yang terbesarnya ya. Dan selain dari itu juga, Chainlink ini menggunakan banyak sekali node operators untuk secara collectively mencari data yang terdesentralisasi. Untuk apa? Price feed. Nah, price feed ini sangat penting. Kenapa? Karena price feed ini mensecure miliaran US dollars dalam DeFi. Nah, nanti gue bahas ya, apa aja. Gue kasih dulu kisi-kisi dikit ya. Ada Synthetix, AV, Compound, dan banyak lagi. Nanti gue bahas di belakang. Oke, dan ini adalah chain.link ya. Jadi ini adalah official website dari Chainlink atau Link. Jadi kita bisa lihat seperti yang gue bahas sedikit di depan, main selling point mereka adalah mereka bisa memasukkan off-chain data atau data yang di luar dari blockchain seperti ya cuaca, data ya itu lagi ya hasil pertandingan bola, hasil pertandingan baseball, apapun itu bisa dimasukin tapi tidak centralized, secara decentralized. Dan untungnya juga apa? Karena dia bentuknya adalah ya cryptocurrency atau di dalam blockchain, jadi immutable. Saat datanya sudah masuk, tidak boleh sembarangan diubah. Kalau misalkan ya lu decentralized, ya yes, data yang centralized, lu bisa dengan gampang lu edit gitu kan. Tapi kalau dengan di sini bentuknya dalam blockchain, ya itu immutable, lu nggak bisa diubah data yang sudah lu masukkan. Jadi itu salah satu keuntungannya. Kenapa decentralized data itu lebih bisa dipercaya gitu. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat ini dia bisa macam-macam seperti yang gue bilang, bisa market data. Jadi misalnya kayak dibilang sebelumnya ya, dia bisa ngasih data untuk harga di AV, lalu di Compound, di Synthetix, dan banyak lagi. Lalu ini data cuaca, lalu sports data seperti yang tadi ya, hasil bola, keepers, dan banyak lagi gitu ya. Oke, nah sekarang ini masuk ke dalam kenapa harus Chainlink gitu ya. Maksudnya kan bisa aja ada yang lain. Yes, benar ada yang lain. Tapi lu coba klik saja Oracle Cryptos. Kemungkinan besar lu belum pernah dengar project-project lain mengenai Oracle Cryptos yang lain lah gitu kesannya. Yang lu pernah dengar mungkin kemungkinan besar hanya Chainlink. Jadi bisa dibilang dia punya first mover advantage. Seperti Ethereum di awal waktu yang lain belum bisa bikin smart contracts, dia sendiri yang baru bisa bikin smart contracts. Nah, sekarang Chainlink ini yang pertama kali juga bisa memberikan data yang terdesentralisasi juga. Gitu. Ya kurang lebih mirip seperti itulah. Nah, jadi yang pertama kita bisa lihat kelebihannya adalah tamper proof.
Dimana ya gue sudah bahas sedikit di depan mengenai immutability dari blockchain. Jadi saat lo sudah masukkan data itu ke blockchain, ya nggak bisa diedit-edit lagi gitu. Jadi saat sudah masuk ya sudah, itu akan selamanya tertulis di situ. Gitu. Lalu selanjutnya adalah ini seamless connection to any API. Jadi lu bisa pakai ini untuk segala macam project-project yang sekarang sudah ada maupun ke depannya. Jadi sangat gampang untuk dikonekkan kayak contohnya AV, lalu ke Compound, dan bahkan Celsius juga. Ya, mereka tinggal colok gitu, tinggal plug and play, datanya masuk ke mereka. Lalu selanjutnya adalah, ya ini sudah proven. Kenapa proven? Ya karena bisa dibilang ini adalah Oracle Crypto yang pertama lah. Ya mungkin bukan pertama banget, mungkin ada sebelumnya juga. Tapi pertama dan yang diadopsi paling banyak. Jadi sudah time tested, ya kesannya sudah battle proven gitu. Mereka sudah membuktikan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah dia ini, ya dengan kita menggunakan network yang decentralized, ya semua kontrak ini jadi lebih kecil resikonya. Karena apa? Ya lebih kecil manual intervention. Semuanya sudah secara otomatis. Dan tanpa mengandalkan server yang tersentralisasi. Gitu. Seperti yang sudah gue bahas di depan, Chainlink ini sudah bisa dibilang menjadi industri standard gitu, sudah menjadi pionir di dalam dunia Oracle Network gitu, untuk DeFi ya terutama. Nah, jadinya ini seperti Ethereum dulu di mana dia hanya satu-satunya memiliki smart contracts capability dengan selevel itu. Maka otomatis semua project menggunakan dia. Nah, kurang lebih Chainlink memiliki efek yang sama tapi dalam dunia Oracle atau decentralized data lah ya. Dimana kita bisa lihat dia ini memiliki beberapa keuntungan. Gitu. Yang pertama adalah dia paling terdesentralisasi dan secure. Itu dimana mereka ini menjalankan nodes operator yang sudah security audited si software-softwarenya. Dan juga apa namanya sudah dites lah gitu secara ininya supaya tidak ada downtime dan corruption di dalam networknya. Lalu selain itu juga mereka sudah memberikan data yang paling highest quality dan resistant to manipulation. Ini berhubungan dengan itu, immutability dari blockchain yang nggak bisa diubah sembarangan. Dan selain itu juga API mereka itu sudah terautentikasi. Jadi tinggal plug and play lah gitu, dan dengan kualitas data terbaik untuk sekarang gitu ya. Lalu selanjutnya juga ini adalah bisa dibilang Oracle Network yang paling banyak diadopsi di dunia cryptocurrency. Itu nanti gue bahas berapa banyak begitu. Intinya banyak banget partnership mereka dengan DeFi atau dApps lebih tepatnya, dApps. Nah, lalu selanjutnya juga mereka ini memiliki pre-built decentralized services gitu. Dimana ya jadi cepat gitu, lo bisa bikin dengan cepat dibandingkan lo bikin dari nol. Lalu selanjutnya juga dia ini memberikan banyak services dari decentralized services yang banyak gitu. Salah satunya apa? Seperti yang paling jelasnya adalah yang mereka memberikan data feeds. Tapi selain itu juga mereka bisa memberikan proof of reserve. Contohnya seperti apa? Stable coins. Nah, yaitu kan dengan desas-desus USDT yang terakhir nih, mereka kan dibilang reserve-nya itu ternyata nggak sesuai dengan janji mereka kan. Nah, itu bisa diselesaikan dengan apa? Ya dengan Chainlink. Mereka bisa membuktikan bahwa mereka misalnya stable coin A gitu. Mereka benar-benar memiliki reserve 1:1 dengan dolar gitu misalnya. Jadi setiap dolar yang mereka issue akan di-back dengan 1 US dollar. Nah, itu bisa dengan menggunakan Chainlink. Lalu selain itu juga bisa ini, yang penting adalah cross-chain interoperability. Mereka bisa ada komunikasi antara chain satu dengan chain lain bisa dengan Chainlink juga. Jadi dia bisa bermanfaat juga sebagai bridge gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah dia itu juga blockchain agnostic Oracle. Jadi nggak hanya untuk satu hal, gitu, tapi bisa berbagai macam project dengan berbagai macam network. Karena ada Oracle yang fokusnya hanya misalnya di Ethereum network saja, atau mungkin di ya kedepannya mungkin ada di Cardano sendiri atau yang lain-lain lah gitu. Jadi nggak agnostik. Sementara di sini dia bisa ke network apapun juga. Gitu. Dan kalau kita lihat juga di sini Chainlink ini sendiri sampai karena saking interoperable sekali gitu ya. Dia aja punya versi lihat ERC20, BP20, versi Solana, Heko, XDAI Chain, Phantom, Polygon, Avalanche, dan banyak lagi. Jadi ya ini membuktikan bahwa dia benar-benar bisa saling berhubungan dengan chain lain, dengan seamless. Dan di dalam DeFi-nya sendiri pun mereka bisa berguna sebagai banyak hal gitu ya. Bisa berguna untuk money markets di sini ya. Lalu juga mereka bisa untuk DEX seperti SushiSwap, lalu PancakeSwap dan lain-lain gitu. Lalu juga stablecoins di mana mereka bisa menjamin bahwa memang benar si coin yang di-issue oleh stablecoins A misalnya itu sesuai dengan reserve mereka gitu. Jadi bisa memprevent permasalahan seperti USDT sekarang. Lalu options dan futures market
mirror asset di mana dia meng-track bahwa benar-benar ya misalkan gini ya contohnya rep BTC benar nggak rep BTC ini sesuai dengan data yang mereka kasih gitu ya, lalu untuk yield farming, lalu dan juga bisa untuk asuransi. Jadi macam-macam sekali kegunaannya dan bisa dibilang sekarang ya dia yang paling berjaya. Belum ada lagi yang bisa menyaingi si Chainlink ini sebagai Oracle data di dunia cryptocurrency. Nah, dan ini dia DeFi yang menggunakan Chainlink. Kita bisa lihat ini isinya, ini semua di total-total ini sudah miliaran US dollars yang disecured menggunakan Oracle. Itu ya, kita bisa lihat ada AV, Compound, Celsius. Ini 3 besar sekali ya. Walaupun ini centralized, ya bisa dibilang centralized finance, tapi dia menggunakan si Oracle-nya itu dia menggunakan Chainlink. Lalu kalau yang DEX ya, ada Cream, Synthetics, lalu ada juga Pancake Swap, Sushi Swap, dan banyak lagi ya. Ini jadi luar biasa sekali dan memang sangat kepake gitu loh mereka. Data yang mereka provide itu sangat kepake. Dan yang gilanya lagi, Chainlink ini tuh sudah kerjasama atau sudah berkolaborasi dengan Google Cloud sejak 2009. Jadi kebayang dia baru 2 tahun hadir gitu di dunia cryptocurrency, dia sudah memiliki partner yang luar biasa ya, Google Cloud. Di mana mereka ini menginkorporasi data untuk weather ya atau untuk cuaca gitu, di mana dia itu mendapatkan datanya langsung dari US National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA dan berbagai macam sources lain. Jadi integrasi Google dengan Chainlink ini itu sebagai untuk si Oracle Node mereka ini bisa terus-terus dipakai untuk mengirim data secara live dari si Chainlink Network. Jadi merge ini ya bisa dibilang berguna untuk dua-duanya. Jadi kebayang nggak sih Chainlink ini udah di dunia cryptocurrency-nya sendiri partnership-nya luar biasa dengan DEX lu yang besar maupun CeFi yang luar biasa besar juga. Tapi di luar dari dunia cryptocurrency pun mereka berkolaborasi itu nggak main-main langsung dengan Google. Jadi ya menurut gue ini salah satu project yang menarik sekali. Oke, selanjutnya kita akan melihat rich list atau top wallets, di mana dengan ini kita bisa tahu apakah kita sebagai investor, misalnya kita mau beli link nih, apakah kita ada resiko untuk bisa kedump oleh whales gitu, atau orang-orang atau segrup beberapa orang yang memegang besar satu aset. Gitu. Nah, kita lihat di Chainlink ini, seperti yang gue bilang karena dia sangat interoperable, itu dia banyak sekali versinya. Ada ERC20, ada BEP20, ada versi Solana, Hekko, XDAI Chain, Phantom, Polygon, Avalanche, dan seterusnya. Jadi kita lihat sekilas ya. Yang pertama adalah di Chainlink. Di Polygon ya. Wallet terbesar yang pertama adalah ini wallet smart contracts ya. Jadi nggak boleh sembarangan dilepas juga. Itu hanya terbesarnya 347.658 link saja. Sementara kalau kita tersirkulasi, itu ada 459 juta link. Jadi sangat kecil ya. Di Polygon sangat kecil. Lalu selanjutnya di mana? Ini versi Phantom ya, FTM scan. Nah, kita lihat di Phantom berapa? Paling besar 370.000. Wah, sama kecil juga. Selanjutnya di Hekko 291.000. Lalu selanjutnya lagi di mana? Di Solana 356.000. Dan di Etherscan 350.000. Jadi bisa dibilang secara overall pembagian link ini cukup rata gitu ya. Jarang ada satu wallet yang besar. Yang paling besar justru mah ada di BEP20. Itu ada satu wallet yang memegang 1,2 juta atau 1.280.000 ya. Dan bisa dibilang nggak cukup besar juga gitu. Karena kenapa kalau kita lihat yang sudah tersirkulasi itu 459 juta. Jadi yang kita bisa temukan wallet terbesar itu memegang 1,2 juta saja. Jadi overall menurut gua secara resiko kita bisa kedump oleh satu orang di sini nggak besar, cenderung kecil, gitu ya. Ya mungkin yang malah kita bisa harus perhatikan adalah apa? Ini kan circulate-nya baru 46%. Nah berarti kan max supply-nya masih cukup banyak. Nah mungkin saja Chainlink akan bisa ketahan naiknya itu dengan apa? Ya total supply yang belum masuk ke circulating, gitu. Tapi untuk sekarang yang sudah tersirkulasi bisa dibilang tersebar dengan cukup rata, gitu ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke technical analysisnya ya. Dimana kalau kita bisa lihat, sebenarnya Chainlink ini secara harga cukup lama konsolidasi terus ya. Bisa dibilang dari Agustus tuh di daerah sini-sini saja. Gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang, ini ada satu statistik yang rada aneh. Link ini saat waktu lagi bear market, itu performanya justru lebih bagus daripada Bitcoin.
gitu ya. Ya adalah itu di chart di chart weekly ya. Tapi intinya gini, sekarang dia basically akan mulai bagus itu apabila si Bitcoin sudah mulai ada kenaikan tipis-tipis ya, tapi tipis-tipis. Kurang lebih mirip seperti altcoin lain. Dan overall kalau kita lihat it's not bad for Link ya, karena sejak basically dari September kemarin dia belum berhasil menembus MA200 di daily. Dan kemarin akhirnya dia bisa tembus dan berhasil close di atas dari MA200 di daily, and that's good ya. Jadi overall it's looking quite okay for Link. Dan buat kalian yang nanya, "Bang, mau beli di mana nih? Poin yang bagus buat kita beli." Sekarang sebenarnya kita bisa beli andaikan dia terpantul di harga $27, ya antara 26 sampai $27. Karena itu adalah support dari MA20 dan 50 di H4. Dan kalau kita lihat di daily-nya, bisa saja kita ambil juga limit order, bisa juga ditaruh di $27 lebih 45 sen. Jadi kurang lebih poin yang bagus untuk beli Link itu di daerah situ tuh ya. Antara $26 sampai $27 ya. Kurang lebih itu untuk technical analysis dari Link. Oke, jadi kesimpulannya menurut gua, Chainlink ini secara project sangat menarik. Dan bisa dibilang secara adopsinya pun sangat luar biasa besar. Banyak sekali DeFi maupun CeFi yang ada di dunia cryptocurrency sudah menggunakan Chainlink. Dan ya bisa dibilang dia sekarang dalam tanda kutip merajalela atau bisa dibilang ya yang paling mendominasi sebagai crypto oracle. Kalau lu search crypto oracle, yang pasti keluar pertama adalah Chainlink. Dan kemungkinan besar yang lain lu belum pernah dengar bahkan sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini masih satu market yang sangat didominasi oleh Chainlink. Dan selain itu juga dia bahkan sudah ada partnership dengan Google. Jadi bisa dibilang ini satu project yang wow, luar biasa sekali gitu. Dan kalau mau ngomong secara tokenomicsnya juga atau secara rich listnya bisa dibilang sangat bagus ya. Tidak ada satu wallet yang memegang luar biasa besar. Itu cenderung tersebar dengan rata. Gitu. Ya mungkin satu-satunya yang menjadi hambatan bagi Chainlink ini secara tokenomics adalah dia baru 46% yang tersirkulasi. Berarti masih ada 50-something% yang masih akan dalam tanda kutip bisa menjadi selling pressure untuk Chainlink. Tapi menurut gue dengan project dia sebesar ini sih akan bisa termitigasi lah dengan project yang luar biasa besar menurut gue. Dan overall menurut gue ini bisa menjadi salah satu altcoins yang menarik untuk kita bisa hold untuk jangka panjang. Dan ya basically gue very recommend untuk long term. Dan buat kalian yang bisa dibilang apa ya menggunakan smart contracts gitu ya, atau ya yang menggunakan smart contracts, dApps dan DeFi, pasti secara tidak langsung Anda pernah memakai si Chainlink ini, gitu ya. Jadi kurang lebih itu mengenai Chainlink. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kalian bisa mengikuti Daily Charting with Toshi, di mana kita daily chart your favorite cryptocurrencies dan membahas crypto news yang paling hangat. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara staking, cara baca candle, cara baca moving average, Bollinger Band, dan lain-lain, bisa juga mengikuti tutorials with Toshi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, join our Telegram group, dan juga klik the bell icon. And see you in the next video.